Saya kembali akan menggunakan OneNote ini. Jadi mungkin kita bersama-sama nanti kita lihat bagaimana cara membangun persamaan dasarnya, kemudian prosedur membuat programnya bagaimana. Oke, kembali saya jelaskan. Nah, kita akan membahas sistem yang sudah pernah kita diskusikan kemarin. Oke, sistemnya apa? Yang simpel saja. Ya, ini slider saja deh, slider. Ya, begitu kira-kira. Ini benda 1, benda 2, batang 3, batang 4. Oke, langkah pertama ya, boleh ya, tolong diperhatikan ya. Kalau di buku mungkin tidak ada, saya nggak tahu kelihatannya nggak ada flowchartnya ya. Tapi langkah pertama yang perlu Anda definisikan adalah generalized coordinate. Definisikan generalized coordinate. Itu tahap 1 ya. Kita harus mendefinisikan generalized coordinate-nya. Oke. Nah, di sini perhatikan karena kita punya 4 batang dan untuk menjelaskan posisi suatu batang, satu batang kita perlu 3 koordinat. Maka kita akan punya 4 kali 3 sama dengan 12 koordinat. Jadi untuk sistem slider ini, untuk sistem slider contoh ya, untuk sistem slider mechanism, maka jumlah koordinatnya, jumlah koordinat jenis koordinat sama dengan 12 ya. Nah, di dalam program Anda perlu definisikan tuh Q-nya dalam bentuk matrik. Apa isinya? Ya, R1 X, R2 R1Y, theta 1, kemudian R2X, R2Y, theta 2, R3X, R3Y, theta 3. Itu ya, sampai R4X, R4Y, theta 4. Nah, ada 12 ya, 23. Ya, oke, 12. Ini transpose. Ya, karena matriknya tentunya kolom yang dalam bentuk, kalau koordinat itu dalam bentuk kolom, jadi satu kolom. Jadi ke bawah itu koordinatnya. Oke. Jadi Q-nya ini transpose. Sampai di sini ada pertanyaan? Clear ya. Jadi kita buat generalized coordinate. Karena apa itu saya katakan kembali, generalized coordinate adalah jumlah koordinat yang diperlukan untuk menjelaskan posisi setiap benda di dalam koordinat global. Ya. Untuk menjelaskan posisi setiap benda di dalam bidang, kita bicara planar mekanisme, tentunya diperlukan 12 koordinat karena ada 4 benda, satu batang. Untuk menjelaskan posisi batang 2, katakanlah gitu, kita perlu posisi koordinat Rx dan Ry-nya adalah posisi reference frame lokalnya, ya, sedangkan theta 1 ini adalah orientasinya. Oke, kembali, nah saya mengingatkan kembali kemarin mengenai penentuan koordinat, posisi koordinat lokal dan orientasinya. Ya. Contohnya kemarin saya ambil benda 1, batang 1 yang paling pas kan posisinya di sini, ya, berimpit dengan koordinat ground-nya. Ya. Koordinat
lokal batang 1, yaitu ground, berimpit dengan koordinat global yang kita pilih, yang itu di ground, supaya gampang saja. Oke, di sini posisinya. Yang 2 kita pilih di sini, di tengah-tengah, supaya paling gampang mendefinisikan titik-titik yang terkait. Ya, kita definisikan X1. Ini X1 sama dengan X0 sebenarnya ya. X1, ini Y1. Ini Y2, X2. Nah, pertanyaannya untuk yang 3, seperti saya katakan, Anda boleh saja, ya kembali ya, Anda boleh saja memberikan koordinatnya seperti ini, ya, tidak salah ya. Saya ulangi, tidak salah. Ini Y3, ini X3, tetapi Anda harus pahami sudut tetanya yang mana. Ya. Kalau X2, maksud saya koordinat frame reference koordinat lokal batang 2, karena kondisinya seperti ini, jelas bahwa tetanya itu adalah sudut antara sumbu X koordinat global terhadap sumbu X koordinat lokal tersebut. Nah, sumbu X koordinat global, ya, sumbu koordinat global kan arahnya ke sana nih. Ya, berarti sudut tetanya ya ini teta 1, teta 2, sorry. Ya, teta 2. Nah, kalau Anda ambil seperti ini, berarti ya sumbu X koordinat global kan begini. Ya, saya ajar dengan sana. Tetanya itu bisa Anda ambil minus ke sini, ya minus teta, atau kalau kita sepakat di dalam pembuatan program itu sangat-sangat dianjurkan supaya konsisten. Teta kita harus sepakati dulu teta positif itu ke arah mana. Ya. Kalau sumbu koordinat lokalnya Anda ambil seperti ini, berarti tetanya itu ke sana sampai ke sana. Nah, teta 3. Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Alternatif lain, Anda boleh mengambil seperti yang saya contohkan kemarin, apa namanya, sumbunya, sudutnya, sumbu globalnya, sumbu lokalnya adalah seperti begini. Saya ambil satu lagi ya. Nah, warna merah ya, perhatikan ya. Anda boleh, merah sudah. Warna apa lagi nih? Warna biru ya. Anda boleh saja mengambil seperti ini. Begitu. Ya. Tapi ini Y-nya ke sini jadinya Y3, ini X3. Ya. Nah, tetapi tetanya jadi yang mana? Tetanya tentunya jadi yang sampai sini. Oke. Oke, jadi terserah Anda ya. Terserah Anda. Yang penting Anda harus sepakati kemana tetanya positif. Nah, acuan itu yang harus kita sepakati terus sampai dalam penulisan program. Jadi harus konsisten. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Apa nih? Baik. Ya, oke ya. Nggak ada ya. Yang lain juga nggak ada ya, Mbak Kayuma. Oke ya, mengerti ya? Perhatikan cara mengambil ke sumbu koordinat lokalnya. Ya. Oke, saya teruskan. Oke, nah kalau 4 ya sudah jelas, yang paling gampang ya ambil ke sana saja supaya sumbu X-nya, tetanya sama dengan 0, sama dengan teta ground-nya, teta sama dengan sumbu berimpit dengan sumbu globalnya. Oke, itu tahap 1. Tahap kedua, apa yang Anda lakukan? Tahap kedua, ini tahap kedua, definisikan posisi semua titik
yang menjadi perhatian kita, atau titik yang apa ya, semua titik yang katakanlah di posisi join atau posisi apa namanya, posisi koordinat lokalnya dan sebagainya. Semua titik yang menjadi titik yang menjadi pusat perhatian, menjadi perhatian ya. Semua titik yang menjadi perhatian atau point of interest lah, bahasa kerennya point of interest. Posisi semua titik menjadi perhatian atau point of interest di dalam koordinat lokal dan global. Ya, koordinat lokal dan global. Ini tahap kedua. Oke, contoh titik A, sambil contoh ya. Contoh titik A. Titik A di dalam koordinat global, di dalam koordinat lokal 2 ya. Titik A di dalam lokal koordinat batang 2 saya bisa nyatakan sebagai U A di batang 2 ya. Oke ya, di batang 2. Jadi ngelambang gambarnya gini, bar ini artinya dia di dalam koordinat lokal. Itu sama dengan L2 per 2 dan 0. Oke ya, ini tahap keduanya begitu. Jadi semuanya, titik A, titik B juga kita definisikan. Oke ya, apalagi? Nah, kemudian kita nyatakan juga di dalam koordinat global. Di dalam global koordinat, maka titik A itu bisa kita tuliskan sebagai R A batang 2, R A di batang 2 sama dengan R2 ya, ditambah A2 U A2, di mana A sama dengan matrik rotasi atau matrik transformasi, yaitu cos theta min sin theta 2 ya. Nah, sin theta 2 cos theta 2. Semuanya Anda definisikan. Semuanya Anda definisikan yang menjadi pusat perhatian kita. Ya, point of interest. Kalau dalam analisa dinamik, seandainya di batang ini saya pasang yang menghubungkan batang 1 dengan batang 2 ada pegas gitu ya, maka titik koneksi pegas itu saya harus definisikan. Tetapi kita kan belum sampai ke analisa dinamik. Kita baru sampai analisa kinematikanya. Jadi yang kita definisikan adalah semua posisi, semua titik yang menjadi perhatian atau point of interest di dalam koordinat lokal dan globalnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tahap ketiga, ya, tahap ketiga apa? Kemarin masih ingat nggak? Definisikan persamaan constraint. Persamaan constraint atau constraint equation. Apa itu constraint equation? Adalah persamaan yang menjelaskan bagaimana suatu batang berhubungan dengan batang lainnya. Oke. Nah, dalam hal ini contoh ya. Batang 3, batang 2 dan batang 3 terhubung dengan pin join di titik A. Begitu. Nah, karena dua batang ini terhubung di titik A,
dengan pin join artinya titik A kepunyaan batang 2 dengan titik A kepunyaan batang 3, posisinya di dalam koordinat global selalu sama. Enggak. Artinya apa? Karena pin join, maka posisi A, posisi titik A di batang 2, dan posisi A di batang 3 ya, selalu sama setiap saat di dalam koordinat global. Paham ya sampai di sini ya? Karena nggak mungkin kalau dia tidak sama, RA posisi A di batang 3 dan batang 2 tidak sama, berarti joinnya lepas. Ya. Artinya kita bisa tuliskan di sini R A batang 2 sama dengan R A di batang 3. Ya, ini bisa kita tuliskan juga sebagai tadi kita salin R ya 2 ditambah A2U A2 sama dengan R A3 ditambah A3 U A3. Ingat, persamaan constraint harus ditulis dalam bentuk ya. Persamaan constraint harus ditulis dalam bentuk, ini harus ditulis dalam bentuk C sama dengan 0. Ya. Artinya persamaan ini perlu kita susun menjadi R2 ditambah A2U A2 dikurang sorry ini salah nih. Maaf. Ini R3. R jelek banget ya, saya perbaiki aja biar bisa dibaca. U A batang 2 dikurang R3 dikurang A3 U A di batang 3 sama dengan 0. Ingat, harus dituliskan dalam bentuk begitu. C sama dengan 0.